Halo, perkenalkan nama saya Oktio Pasaputra, NIM 22104 17693. Nama saya Parade Jeprita Said, NIM 2210417669. Kali ini kami akan membacakan tentang apa itu bisnis. What is a business? The term business refers to a organization or enterprising entity engaged in commercial, industrial, or professional activities. The purpose of a business is to organize some sort of economic production of goods or services. Business can be for-profit entities or non-profit organization fulfilling a charitable mission or furthering a social cause. Business rank in scale and scope for sole proportionships to large international corporation. Bahasa Indonesianya apa itu bisnis? Istilah bisnis mengacu pada organisasi atau badan usaha yang terlibat dalam kegiatan komersial, industri, atau profesional. Tujuan bisnis adalah untuk mengatur semacam produksi ekonomi, barang atau jasa. Bisnis dapat berupa entitas nirlaba atau organisasi nirlaba yang memenuhi misi amal atau memajukan tujuan sosial. Bisnis berkisar dalam segala skala dan ruang lingkup dari kepemilikan perseorangan hingga perusahaan internasional yang besar. Bisnis juga mengacu pada upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh individu untuk memproduksi dan menjual barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Key takeaways. A business is defined as an organization or enterprising entity engaged in commercial, industrial, or professional activities. Business can be for-profit entities or not-profit organization. Business typically range from limited liability companies to sole proprietors, corporations, and partnership. Some business run a small operation in a single industry, while others are large operation that spans across many industries around the world. Apple and Walmart are two examples of well-known successful business. Baik, terjemahan bahasa Indonesianya, bisnis juga mengacu pada upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh individu untuk memproduksi dan menjual barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Takeaway kunci, bisnis didefinisikan sebagai organisasi atau badan usaha yang terlibat dalam kegiatan komersial, industri, atau profesional. Bisnis dapat berupa entitas nirlaba atau organisasi nirlaba. Jenis bisnis berkisar dari perseroan terbatas hingga kepemilikan perseorangan, korporasi, dan kemitraan. Beberapa bisnis dijalankan sebagai operasi kecil dalam satu industri, sementara yang lain merupakan operasi besar yang tersebar di banyak industri di seluruh dunia. Apple dan Walmart adalah dua contoh bisnis terkenal dan sukses. Understanding business. The term business often refers to an entity that operate for commercial, industrial, or professional reasons. The concept begins with an idea and a name, and extensive market research may be required to determine how feasible it is to turn the idea into a business. Business often require business plans before operation begin. A business plan is a formal document that outlines the company's goals and objectives and lists the strategies and plans to achieve these goals and objectives. Business plans are essential when you want to borrow capital to begin operation. Bahasa Indonesia memahami bisnis. Istilah bisnis sering mengacu pada entitas yang beroperasi untuk alasan komersial, industri, atau profesional. Konsep
dimulai dengan ide dan nama, dan penelitian pasar yang ekstensif mungkin diperlukan untuk menentukan seberapa layak mengubah ide menjadi bisnis. Bisnis sering membutuhkan rencana bisnis sebelum operasi dimulai. Rencana bisnis adalah dokumen formal yang menguraikan tujuan dan sasaran perusahaan serta mencantumkan strategi dan rencana untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Rencana bisnis sangat penting ketika Anda ingin meminjam modal untuk memulai operasi. Business size, small business. Small owner operation company are called small business, commonly managed by one person or a small group of people with less than 100 employees. This company include family restaurant, home-based company, clothing, books, and publishing company, and small manufacturer. As of 2021, 3 to 5 million small business with 612 million employees were operating in the United States. The Small Business Administration used the number of employees working at a company and its annual revenue to formally define a small business. For 2029, industry sector from engineering and manufacturing to food service and real estate. The SBI is setting standards every 5 years. Business that meet the standards of the SBI can qualify for loans, grants, and small business set CDS contract where the federal government limit company to help small business compete for a win federal contracts. Ukuran bisnis. Usaha kecil, perusahaan kecil yang dioperasikan pemilik disebut usaha kecil. Umumnya dikelola oleh satu orang atau sekelompok kecil orang dengan kurang dari 100 karyawan. Perusahaan ini termasuk restoran keluarga, perusahaan rumahan, pakaian, buku, dan perusahaan penerbitan dan produsen kecil. Pada tahun 2021, 3,25 juta usaha kecil dengan 61,2 juta karyawan beroperasi di Amerika Serikat. Administrasi bisnis kecil SBA menggunakan jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan dan pendapatan tahunnya untuk mendefinisikan bisnis kecil secara formal untuk 229 sektor industri, mulai dari teknik dan manufaktur hingga layanan makanan yang real estate. SBA menetapkan standar ukuran setiap 5 tahun. Bisnis yang memenuhi standar SBA dapat memenuhi syarat untuk pinjaman hibah dan bisnis kecil yang disisihkan kontrak di mana pemerintah federal membatasi persaingan untuk membantu bisnis kecil bersaing dan memenangkan kontrak federal. Mid-sized enterprise. There is no definite specification in the US to define a mid-sized or medium-sized company. However, when large US cities such as Philadelphia, Baltimore, and Boston evaluate the landscape or operation business, a medium-sized company is defined as one with 100 to 449 employees or 10 million to at least 50 million in annual gross sales. Bahasa Indonesianya perusahaan menengah. Tidak ada spesifikasi pasti di AS untuk mendefinisikan perusahaan menengah atau menengah. Namun ketika kota-kota besar AS seperti Philadelphia, Baltimore, dan Boston mengevaluasi landscape operasi bisnis, perusahaan menengah didefinisikan sebagai perusahaan dengan 100 hingga 469 karyawan atau 10 juta hingga dari 50 juta dalam penjualan kotor tahunan. Large business commonly have more than 1,000 employees and garner 15 million or more in gross receipts. They may issue
provide stock to finance operation as a public trade company. Large enterprise might be based in one country with international operation. They are often organized by departments such as human resource, finance, marketing, sales, and research and development. Unlike small and mid-sized enterprises, one by a person or group of people, runs organization often separate their tax burden from their owners, who usually do not manage their company but instead an elected board of directors enact most business decision. Bisnis besar umumnya memiliki lebih dari 1.000 karyawan dan mengumpulkan 50 juta atau lebih dalam penerimaan kotor. Mereka mungkin menerbitkan saham perusahaan untuk membiayai operasi sebagai perusahaan publik. Perusahaan besar mungkin berbasis di satu negara dengan operasi internasional. Mereka sering diatur oleh departemen seperti sumber daya manusia, keuangan, pemasaran, penjualan, dan penelitian dan pengembangan. Tidak seperti perusahaan kecil dan menengah yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok orang. Organisasi besar sering kali memisahkan beban pajak mereka dari pemiliknya, yang biasanya tidak mengelola perusahaan mereka, melainkan dewan direksi terpilih yang memperlakukan sebagai besar keputusan bisnis. Apple key to success lies in its family of product and its ability to innovasi. The company focused on design and quality, two key elements that were a key part of Jobs' corporate vision. The products that Apple creates and markets can be used under the same operation system, which allows consumers to sync them together, thus lowering corporate cost. Apple's ability to create, develop, and market new products and services also puts it ahead of its competition. Kunci kesuksesan Apple terletak pada rangkaian produknya dan kemampuannya untuk berinovasi. Perusahaan berfokus pada desain dan kualitas, dua elemen kunci yang merupakan bagian penting dari visi perusahaan Jobs. Produk yang Apple buat dan pasarkan dapat digunakan di bawah sistem operasi yang sama, yang memungkinkan konsumen untuk mensinkronkannya bersama sehingga menurunkan biaya perusahaan. Kemampuan Apple untuk membuat, mengembangkan, dan memasarkan produk dan layanan baru juga menempatkannya di depan para pesaingnya. Walmart is one of the world's largest retailers and operates as a multinational corporation. The company was founded in 1962 by Sam Walton in Arkansas. It was more than 10,500 locations in more than 24 different countries and employ over 23 million people. Walmart adalah salah satu pengecer terbesar di dunia dan beroperasi sebagai perusahaan multinasional. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1962 oleh Sam Walton di Arkansas. Ini memiliki lebih dari 10.500 lokasi di lebih dari 24 negara berbeda dan mempekerjakan lebih dari 23 juta orang. How do you start a business? There are several steps you need to handle to start a business. This includes conducting market research, developing a business plan, seeking capital or other forms of funding,
causing and allocation and business structure, picking direct name, submitting registration paperwork, obtaining tax document, employer and taxpayer ID, and filing permits and licensee. It's also a good idea to set up a bank account with a financial institution to facilitate your everyday banking needs. Bagaimana Anda mulai bisnis? Ada beberapa langkah yang harus Anda lalui untuk mulai bisnis. Ini termasuk melakukan riset pasar, mengembangkan rencana bisnis, mencari modal atau bentuk perdanaan lainnya, memilih lokasi dan struktur bisnis, memilih nama yang tepat, mengirimkan dokumen pendaftaran, memperoleh dokumen pajak, pemberi kerja dan NPWP, dan menarik izin dan lisensi. Ini juga merupakan ide bagus untuk membuat rekening bank dengan lembaga keuangan untuk memfasilitasi kebutuhan perbankan Anda sehari-hari. Walmart success can be attributed to several factors, including in its brand name, pricing differentiation, especially with the integration of its online marketplace, efficient supply chain management, and its financial strength. Kesuksesan Walmart dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, termasuk nama mereknya, harga diverifikasi terutama dengan penambahan pasar online, manajemen rantai pasokan yang efisien, dan kekuatan finansialnya. How do you launch an online business? Starting an online business involves some of the same step as a traditional business with a few expectations. You still need to do your market research and develop a business plan before anything else. Once that done, choose a name and structure for your business. Then file and paperwork to register your organization. Rather than finding a physical location, choose a platform and design your website before launching your business. You should find a way to build up your target market, whether that's through traditional marketing means or more creative ways like social media. Bagaimana Anda meluncurkan bisnis online? Mulai bisnis online melibatkan beberapa langkah yang sama seperti bisnis tradisional dengan beberapa pengecualian. Anda masih perlu melakukan riset pasar dan mengembangkan rencana bisnis terlebih dahulu. Setelah selesai, pilih nama dan struktur untuk bisnis Anda. Lalu ajukan dokumen apapun untuk mendaftarkan organisasi Anda. Daripada mencari lokasi fisik, pilih platform dan rancang situs web Anda. Sebelum meluncurkan bisnis Anda harus menemukan cara untuk membangun target pasar Anda. Apakah itu melalui cara pemasaran tradisional atau cara yang lebih kreatif seperti media sosial? How do you get a business loan? Necessary funding for a business often comes via a loan, a traditional lender or a government-backed loan, such as those offered through the Small Business Administration, are to obtain. Prospective lenders want to see business detail, especially for new startups. Make sure you have your business plan ready, including outlines of costs and revenue stream, and ensure you have a good credit score. You might need to put down some collateral to secure the loan if you approve it. Bagaimana Anda mendapatkan pinjaman bisnis? Pendanaan yang diperlukan untuk bisnis sering datang melalui pinjaman, pemberi pinjaman tradisional atau pinjaman yang didukung pemerintah seperti yang ditawarkan melalui administrasi bisnis kecil. Ada dua pilihan. Calon pemberi pinjaman ingin melihat detail bisnis, terutama untuk startup baru. Pastikan Anda sudah menyiapkan rencana bisnis, termasuk garis besar aliran biaya dan pendapatan.
Dan pastikan Anda memiliki skor kredit yang baik. Anda mungkin perlu memberikan jaminan untuk mengamankan pinjaman jika Anda disetujui. The bottom line, business are the backbone of an economy. They provide product and service that can be processed by individuals and other companies. Business range in size from small to large and operate in many different industries. Business structure also vary from sole partnership to major corporation that provide shareholder equity to their owners. When starting a business, do you research and develop a business plan? This allows you to raise the money you need to start your operation. Garis bawah, bisnis adalah tulang punggung perekonomian. Mereka menyediakan produk dan layanan yang dapat dibeli oleh individu dan perusahaan lain. Ukuran bisnis berkisar dari kecil hingga besar dan beroperasi di banyak industri yang berbeda. Struktur bisnis juga bervariasi dari kemitraan tunggal hingga perusahaan besar yang memberi ekuitas pemegang saham kepada pemiliknya. Saat memulai bisnis, lakukan riset dan kembangkan rencana bisnis. Hal ini memungkinkan Anda untuk mengumpulkan uang yang Anda butuhkan untuk mulai operasi Anda. Open a trading account in under 5 minutes. Open a trading account in under 5 minutes. Enjoy 900,000 order globally trading gold, silver, copper, and 1,000 order CFD product offer asset like forex, indicate and share with an award-winning broker. Trade gold from 00 periods on vintage raw account and access free education and trading tool with 24 atau 5 pound support. Learn more about trading with vintage and get started. Buka akun trading dalam waktu kurang dari 5 menit. Buka akun trading dalam waktu kurang dari 5 menit dan bergabunglah dengan 900.000 orang lainnya secara global trading emas, perak, tembaga, dan 1000 produk CFD lainnya melalui aset seperti forex, indeks, dan saham dengan broker pemenang penghargaan. Perdagangkan emas mulai dari spread 0,0 di akun raw vintage dan akses alat pendidikan dan perdagangan gratis dengan dukungan telepon 2,4/5. Pelajari lebih lanjut tentang berdagang dengan vintage. Baik, sekian penjelasan dari kami tentang apa itu bisnis melalui buku yang telah Bapak sampaikan. Sekian dan terima kasih.